akan membahas mengenai sejarah singkat kota Poso. Sejarah Poso dimulai sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Wilayah ini telah mengalami berbagai peristiwa penting pada awal abad ke-20, sebelum bergabung ke dalam wilayah Indonesia, sebagai salah satu daerah administratif, Kabupaten Poso. Sejak zaman batu hingga zaman megalitikum. Pada saat itu, masyarakat adat Pekurehua di Watu Tau telah hidup dan menetap secara turun-temurun di wilayah Watu Tau. Hal tersebut ditandai dengan adanya bukti peninggalan purba, di antaranya guci yang terbuat dari tanah yang dijadikan peti mati yang dalam bahasa Bada disebut dengan kori bengki. Di wilayah Lembah Lore, terdapat sekitar 400 patung granit megalitik, yang menurut berbagai penelitian arkeologi diperkirakan berasal dari 3000 SM hingga tahun 1300. Patung-patung ini memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga sekitar 4,5 meter, 15 kaki. Tujuan dibuatnya patung-patung ini masih belum dapat dijelaskan. Sekitar 30 patung megalitik berbentuk seperti manusia, sedangkan yang lainnya dalam bentuk pot besar, kalamba, dan piring batu, tutuna. Pada bulan-bulan awal tahun 1942, Jepang melakukan serangkaian pendaratan pasukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tanggal 11 Januari tahun 1942, kota Manado jatuh ke tangan Jepang, membuat pasukan Belanda mundur ke wilayah Sulawesi Tengah yang saat itu belum dimasuki Jepang. Pemerintah Belanda kemudian menjadikan ibu kota Kabupaten Poso sebagai salah satu tempat pemusatan pasukan Belanda, selain kota Palu. Pada akhir Januari tahun 1942, Loepen Komandan, TPC, Mayor BFA Silmoler yang bermarkas di Poso mengirimkan sebuah radiogram rahasia kepada Letnan WHJF Van Dalen bersama Kapten JHLAC de Swer. Dalam radiogram tersebut, Silmoler memerintahkan agar pasukan Batalion Indonesia Militi di Manado untuk segera bersiap dan segera berangkat dengan KM Togian sesuai rencana. Setelah menerima radiogram, de Swer segera memerintahkan agar seluruh pasukan bersiap-siap untuk menuju ke Poso. Pada malam hari tanggal 25 Februari tahun 1942, rombongan mereka tiba di Pelabuhan Poso. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 Maret tahun 1942, Nani Wartabone mengutus Ahmad Otto Papeo bersama rombongannya dari Gorontalo untuk berangkat ke Poso dengan menggunakan kapal motor SS Urania. Perjalanan ini dilakukan untuk melakukan aksi pelucutan senjata terhadap tentara Belanda yang berada di Poso. Sasaran utama militer Jepang di Sulawesi Tengah adalah pemerintahan dan militer Hindia Belanda, yang mereka anggap sebagai sekutu Amerika Serikat, lawan utama mereka pada Perang Dunia II. Pasukan Belanda yang bertahan di ibu kota Poso mencapai sekitar 60 orang, yang dipimpin oleh Van Dalen dan asisten residen Afdeling Poso L. C.J. Riesjik. Di sisi lain, Residen Manado Frederick Charles Hendrik Hirschman menuju ke lembah Bada di pedalaman Lore untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Letak Bada yang berada di pedalaman, kondisi jalan penghubung yang rusak dan sulit dijangkau pada saat itu membuat pelarian Hirschman sukses. Kesuksesan Jepang mengambil alih kota Donggala, membuat pengendali kekuatan pasukan militer Belanda dialihkan kepada Van Dalen yang berada di Poso. Untuk merebut Palu dan Poso, Jepang melancarkan serangan dua arah, rencana yang terbukti efektif karena kedua kota ini kemudian jatuh ke tangan Jepang, secara langsung. Van Dalen dan sisa pasukan mundur dari Poso dan menuju ke kota Kolonodal untuk bergabung dengan Letnan J.A. De Jong yang memang ditempatkan di sana. Kolonodal adalah pusat konsolidasi terakhir pasukan Belanda, sebelum mereka menuju ke Australia. Pelarian mereka membuat Kolonodal menjadi sasaran pesawat pengebom Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Riesjik berhasil meloloskan diri, sedangkan Van Dalen dan De Jong ditangkap dan dipenjarakan di Manado, dan mereka berdua tewas setelah dieksekusi pada tanggal 25 Agustus tahun 1942. Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para raja setempat berlangsung sampai bulan Juni tahun 1942. Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret tahun 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Berlakunya undang-undang ini, membuat petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Makassar dan Manado,
ditempatkan di kota Donggala, Palu, dan Poso. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Raja Muda Wongko Lemba Talasa. 22. Kemerdekaan negara yang masih sangat rapuh, diantisipasi oleh W.L. Talasa dengan membentuk barisan sukarela yang dipimpin Jacob Lamajuda. Baru sekitar 2 bulan mengendalikan pemerintahan, pasukan sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di pelabuhan Poso pada tanggal 1 November tahun 1945. Kapal ini membawa mantan asisten residen Poso Rizky dengan dikawal satu regu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan mereka menandai kembalinya kekuasaan Belanda, disertai dengan penyusunan pemerintahan daerah dengan struktur yang sama dengan masa Hindia Belanda. Jacob Lamajuda dan pasukannya berniat untuk melawan, tetapi dilarang oleh Raja Tua Poso Talasa. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui seputar asal-usul sejarah singkat Kota Poso? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa, agar saya tambah semangat buat video-video berikutnya. Kalau ada yang ingin merekomendasikan asal-usul sejarah yang ingin kamu ketahui silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.